Sehingga kami tidak akan meragu untuk menjalani sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang gagah perkasa, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang panjang sabar, Tuhan kami yang penuh dengan kemurahan, dan Tuhan kami yang terus menyertai, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada pagi menjelang siang di tempat ini, oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk itu semua Bapa. Dan kami juga patut bersyukur dan berterima kasih kalau melalui bibir mulut lidah kami, Engkau izinkan, Engkau percayakan, Engkau kuduskan dan berkati kami, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, luar biasa, dan lebih daripada itu kami rindu Engkau memberkati kami lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Engkau izinkan ada di tempat ini. Kuduskan, urapi, berkati, dan izinkan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan menyatakan apa yang Engkau kehendaki melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan. Melalui firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, luar biasa saja. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan Tuhan kami, untuk kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena Engkau mempunyai yang berfirman, Engkau yang akan memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan bersama kekasih kami. Kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Biarlah ucapan perkataan Anda terjadi dalam perjalanan kehidupan saya. Sebab itu yang Bapa di surga inginkan, khususnya tahun 2013. Jangan jadi umat Tuhan yang biasa, harus luar biasa. Karena Tuhan seorang saya, Tuhan yang luar biasa. Izinkan saya pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat tahun baru 2013 sebagai kekasih jemaat Tuhan yang tidak sempat dalam ibadah akhir tahun pergantian dari tahun 2012 ke 2013, di mana saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year pada jemaat yang Tuhan berkati, jemaat yang luar biasa. Dan sesuai perkataan Anda, itulah kerinduan Tuhan. Hidup Anda dan saya jadi umat Tuhan yang luar biasa, sehingga tahun 2013 apapun boleh terjadi, masalah apapun boleh menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi kalau Anda dan saya telah memberikan komitmen, telah menetapkan hidup Anda dan saya umat Tuhan yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, pasti akan keluar lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Karena kasih Bapa yang luar biasa itu, yang Dia telah nyatakan dalam kehidupan saya, yang Dia rindukan, dambakan, supaya kita keluar sebagai apa? Pemenang. Dan tahun 2013, untuk Anda dan saya menjalani tahun 2013, firman Tuhan katakan, Galatia 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Jadi tahun 2013, Anda boleh hidup, tapi dengan garis bawahi hidup anak saya. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup saudara saya ini. Dan hidup yang anak saya hidup di dalam daging saat ini, pada 2013 ini. Hidup bukan dengan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara saya. Tapi kita harus tetap hidup dengan iman. Sehingga apapun boleh terjadi. Mungkin situasi, kondisi Anda saat ini, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, mungkin juga keuangan Anda, orang yang Anda saya kasihi, sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi karena kita beriman, firman Tuhan kata, hidup yang seorang saya hidup di saat ini dalam daging, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah diserahkan bagi saudara saya. Siapakah dia? Mazmur 24 ayat 1. Yang menciptakan bumi, langit, dan segala yang isi, yang diam di dalamnya. Dialah yang memilikinya. Dan kalau Anda dan saya beriman kepada dia, kita tidak akan pernah salah. Karena dia sanggup melakukan, kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya saat ini di tempat ini, Markus 9 ayat 3 berkata juga, bagi kita yang percaya, jemaat Tuhan GBI di tempat ini, tidak ada yang mustahil. Kalau Anda yakini, imani, percaya, tahun 2013 Anda yakini, ucapkan dengan perkataan iman Anda dan saya, bahwa tahun 2013 adalah tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, tahun kesuksesan, tahun kelimpahan, tahun berkah, tahun mujizat. Dan Anda beriman, tahun ini saya akan membawa suamiku, saya akan membawa istriku, saya akan membawa orang tuaku, saya akan membawa anak-anakku, saya akan membawa masa depan keluargaku yang jauh lebih luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesuai ucapan perkataan iman Anda. Kalau Anda sungguh yakin dan percaya, firman Tuhan katakan Matius 9 ayat 9b, terjadi sesuai iman. Oleh karena itu harus memposisikan kehidupan saya selalu dalam keadaan yang luar biasa, sehingga tidak cepat kecewa, tidak cepat putus asa, tidak cepat bersungut-sungut, terlebih marah-marah. Tahun 2013 adalah tahun sukacita. Yakini, imani, percaya. Firman Tuhan berkata bagi anak dan saya, ya, Yeremia 17 ayat 5-7, diberkatilah jemaat GBI yang luar biasa, bahkan keluarga besar kita masing-masing. Karena jemaat GBI Yeremia 17 ayat 7 mengandalkan dan menaruh pengharapan pada Yesus. Kalau Anda dan saya andalkan dia, taruh pengharapan pada dia, apa yang kita ragukan? Menjalani tahun 2013 ini, persoalan silih berganti menjadi bagian kehidupan saya. Anda katakan, bagaimana dong hidupku saat ini? Ternyata masih begini-gini aja, nggak ada perubahan. Itu kata si jahat. Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi tahun 2013, dengan mindset yang luar biasa, Yesus berfirman, aku datang pada jemaat GBI untuk memberi apa? Hidup. Dan hidup terhisap segala sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Karena dia berfirman, Kejadian 1 ayat 31a, dia melihat sungguh baik, sangat baik, amat baik yang datang daripada dia. Dan Anda dan saya, sekeluarga besar jemaat GBI Rahmat Mandalam Indonesia, jemaat GBI, semua Tuhan melihat hal yang baik yang dia akan peruntukkan, dia siapkan, dia rancangkan, dia rencanakan bagi saudara saya. Oleh karena itu, belajar berpikir positif, yakini, imani, percaya. Usahaku, bisnisku, pekerjaanku, pelayananku akan jauh lebih luar biasa dari tahun kemarin. Kenapa? Karena kita andalkan dia dan menaruh pengharapan pada dia. Dan kalau Anda dan saya menaruh pengharapan pada dia, firman Tuhan katakan Roma 5 ayat 5, pengharapan jemaat GBI tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Kristus yang Anda dan saya kenal, jemaat GBI yang telah kenal dan tahu, firman Tuhan katakan sudah dicurahkan di mana? Di hati kita. Bukan di mana-mana di luar sana, tapi ada dalam hati saudara saya, ada dalam kehidupan saudara saya, ada dalam rumah tangga saudara saya, ada dalam usaha saudara saya, ada dalam bisnis saudara saya, ada dalam pekerjaan saudara saya, ada dalam pelayanan saudara saya. Kasih Kristus itu yang sudah dicurahkan. Oleh apa? Oleh Roh Kudus juga yang sudah dikaruniakan. Roh Kudus yang dikaruniakan untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya, sehingga waktu Anda dan saya dalam keadaan lemah, keadaan
rasanya tidak mampu, tidak sanggup lagi. Yakini, imani, percaya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan karena ada penolong yang luar biasa. Injil Yohanes 14 ayat 16 berkata, dia meminta pada Bapa di surga. Dan dia meminta anak yang dia utus, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia tidak meminta perak dan emas untuk saudara saya. Dia tidak meminta harta apapun juga. Tapi dia meminta, Bapa di surga tahu persis. Dan dia beri lebih daripada perak dan emas. Dia memberi lebih daripada yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lihat. Itu yang dia akan berikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Dia selalu memberi yang surprise. Dan yang dia beri, Yohanes 14 ayat 16b, apa? Roh, oknum penolong yang lain. Dan akan tinggal tetap bersama-sama saya. Sehingga Roh Kudus penolong itu, dia tidak masuk keluar. Sekali ada saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga imani percaya penolong itu sudah ada. Roh Kudus yang dicurahkan di hati saudara saya, dikaruniakan dalam kehidupan saya, sudah ada, siap, sanggup, mampu menolong. Sehingga waktu ada masalah, persoalan, pergumulan, jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada itu, dan jangan datang kepada siapapun itu, tapi datang berlutut, datang berdoa dan berseru kepada Dia. Mazmur 50 ayat 15, firman Tuhan kata, berserulah kepadaku waktu dalam kesesakan sekalipun. Karena dia akan luputkan anak-anak saya dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dia inginkan namanya dia selalu dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Dan inilah waktunya saat ini anak-anak saya. Minggu pertama tahun 2013 pada bulan Januari, supaya kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita jalani, sehingga kita tidak keluar dari konteks kehendak keinginan Bapa di surga. Karena ada penolong. Anda katakan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Mana mungkin aku menjalani saat ini pada 2013 dengan kondisi seperti saat ini. Itu kata orang dunia di luar sana. Tapi kata Tuhan, bersama dengan Dia, Mazmur 108 ayat 14, anak saya cakap mampu melakukan perkara-perkara yang gagal perkasa. Sebab Mazmur 108 ayat 14b, dia telah menginjak-injak musuh saudara saya di bawah telapak kakinya. Tinggal terpulang saudara saya, masihkah anak saya percaya, masihkah anak dan saya yakin bahwa tahun 2013 ini kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terkecoh, kita tidak akan tertipu dengan segala sesuatu yang mungkin kelihatannya menyenangkan, kelihatannya menguntungkan, kelihatannya membahagiakan. Tapi kalau itu bukan datang daripada Tuhan, anak saya dengan cepat akan dapat memilah-milah. Anak dan saya dengan cepat akan tahu ini bukan datang daripada Tuhan, dan anak dan saya akan tolak yang bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ujilah segala satu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh, dan anak dan saya diberikan tepukan untuk dapat membedakan satu dengan lainnya. Karena kebenaran yang sesungguhnya, di mana Yesus katakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui Dia. Dan kebenaran yang sesungguhnya, esensi kebenaran itu ada dalam kehidupan saya. Yohanes 14 ayat 17. Yesus Bapa di surga meminta pada Bapa, dan Bapa bukan yang mengutus, yaitu Roh Kudus menolong saya, tapi juga Dia menyertai dengan apa? Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, dunia tidak tahu. Sebab yang dimanifestasikan oleh dunia itu beda dengan yang datang daripada Bapa di surga. Dan kalau roh itu kebenaran ada dalam kehidupan saya, anak saya dapat mengenal dan membedakan dia sebagai anak Tuhan atau bukan. Bukan berarti dia sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, sebagai song leader, singer, pemain musik, tua-tua gereja. Itu belum merupakan standar ukuran. Tapi kebenaran akan nyata dalam kehidupan mereka. Kalau kebenaran yang sesungguhnya, anak saya wujudkan dalam sikap kehidupan saya. Karena Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran itu dunia tidak mengenal, tidak melihat, tapi anak saya mengenal dan melihat, dan anak saya tahu. Karena yang dimanifestasikan bukan perkara-perkara dunia, tapi semua, untuk apapun juga, goalnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 3 berkata, apapun yang kita kerjakan, lakukan, perbuat, yang kita rancangkan, yang kita dambakan, apapun juga, semua motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 3, apapun kita lakukan, kerjakan, perbuatlah dengan sungguh-sungguh, perbuatlah dengan segenap hati, seolah-olah bukan oleh karena manusia, bukan oleh karena apapun juga. Sehingga tahun 2013, goal target Anda, kalau semua itu untuk Tuhan, maka perkara-perkara luar biasa
yang anak saya dambakan rindukan akan menjadi bagian kehidupan saudara saya. Sehingga Anda akan melihat masa depan keluarga, masa depan keluarga anak-anakmu, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan saudara. Semua perkara mulia akan menyertai. Selama Anda saya kerjakan, goal targetnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sangat amat sederhana. Dan apa yang kita tabur Galatia 6 ayat 7, Alkitab berkata, itu juga yang kita akan tuai. Dan tahun 2013, Anda dan saya tidak pernah akan seorang diri. Suami boleh meninggalkan, istri boleh meninggalkan, anak-anak boleh meninggalkan, orang tua boleh meninggalkan, siapapun yang anak saya kasih cintai boleh meninggalkan selesai. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Yohanes 14 ayat 18, di mana roh kebenaran sudah ada, roh penolong sudah ada. Yohanes 14 ayat 18 Alkitab berkata, supaya kita tidak seperti seorang yatim piatu. Anak saya tidak seperti seorang yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan Tuhan sudah ada bersama saya. Sehingga dia tegaskan dalam Matius 28, Injil Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah aku menyertai jemaat Gedi-Rem dan keluarga besarmu masing-masing, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, sampai kapan? Kesudahan akhir zaman. Jadi Tuhan tetap konsisten, Tuhan tetap peduli dalam situasi kondisi apapun juga. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, kuasanya yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu ejaan lama, ejaan baru kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, kuasanya itu tetap ada. Dia sanggup, mampu lakukan, kerjakan, dan perbuat yang terbaik. Yang bisa dia lakukan, kerjakan. Dia ingin lakukan, kerjakan. Yang tidak bisa dia lakukan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membuahkan dosa. Itu dia tidak inginkan. Merupakan warna bagian kehidupan saudara. Tapi semua yang baik yang memuliakan dia rindu lakukan, wujudkan dalam kehidupan saudara. Dia ingin nyatakan itu. Dan waktu Anda sedang mengalami masalah, persoalan, kesedihan, sekalipun apapun juga boleh terjadi, Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi saudara saya. Roh penghibur itu, Yohanes 14 ayat 27 itu, dia akan utus dan saat ini sudah menjadi bagian kehidupan saudara saya, yaitu Roh Kudus. Ya, 26, Yohanes 14 ayat 26, Roh penghibur itu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku. Ya, dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu. Jadi mengajarkan, mengingatkan segala sesuatu bukan tiba-tiba simsalabim. Anda dan saya perlu terus telaah, terus renungkan, hayati firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Renungkanlah, hayati firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi nggak mungkin saya bisa ngomong di sini, apa di sini, kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Begitupun saudara saya. Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengajarkan, tapi basicnya kembali firman Tuhan. Alkitab ini merupakan kitab suci saudara saya. Itu harus menjadi dasar. Firman ini harus menjadi pelita kehidupan saudara saya dan terang jalan kehidupan saudara saya. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu harus menjadi pelita. Tidak ada yang lain lagi. Kembali firman Tuhan. Yakini, imani, percaya. Roh Kudus itu yang akan tinggal tetap bersama saudara saya selama-lama. Roh penghibur itu yang menghibur. Sehingga waktu Anda sedang mengalami masalah persoalan, Anda sedang dikecewakan, Anda sedang di PHK, Anda sedang mengalami kerugian, tidak cepat putus asa dan mengakhiri hidup Anda dan saya dengan cara yang tidak berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Anda dan saya selalu akan optimis, selalu tahu ada hari besok yang jauh lebih baik daripada hari yang sedang saya jalani. Dari waktu yang saya jalani, dan waktu, hari, dan minggu, bulan, tahun ini adalah tahun terbaik. Jangan ragu, selalu tanamkan yang hal yang baik. Untuk hari besokku, aku akan raih bersama Kristus. Aku akan dapatkan segala sesuatu. Dan bagiku tidak ada yang mustahil. Karena firman Tuhan kata Markus 9 ayat 3, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yakini, imani, percaya. Jalani saja. Dan Anda akan melihat terjadi perubahan yang luar biasa. Anda sedang mengenapkan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Kita terus akan naik jemaat Gedi-Rem pada tahun 2013. Terus naik, bukan turun. Akhirnya jadi kepala, bukan ekor. Tapi belum titik koma. Apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik
Firman Tuhan, nanti saja waktu aku sudah usia tua, rasanya sudah gak ada kerja lagi, rasanya sudah dalam keadaan pensiun, tinggal menunggu mati saat itu, atau mungkin sudah terbaring, baru saat itu mau memberikan hidup saudara saya, mau mendengarkan firman Tuhan dan lakukan. Tapi firman Tuhan katakan, Ulangan 28 ayat 13 ini, apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini, dan lakukan dengan setia, jadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya celoteh, bukan hanya sekedar ngomong. Karena firman Tuhan kata Matius pasal 7 ayat 21a, bukan anak dan saya jemaat Giliran yang berseru-seru dan berkata-kata, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Matius 7 ayat 21b, dia akan lihat dan masuk ke dalam surga. Tapi Matius 7 ayat 21c, tapi jemaat Giliran yang melakukan firman Tuhan. Intinya, maukah anak saya jadi pelaku firman Tuhan tahun 2013 ini? Anda berkata, Tuhan, mungkin argumentasi Anda Matius 7 ayat 22, bukankah Tuhan aku sudah melayani? Sudah dari kecil aku tahu firman. Aku sudah sering mendapatkan nubuatan, penglihatan dan sebagainya. Aku berdoa menumpangkan tangan si sakit sembuh. Boleh-boleh saja. Karunia apapun yang bermanifestasi dalam kehidupan saudara, Tuhan tidak larang hal demikian. Tapi itu belum merupakan jaminan si sakit sembuh, nubuatan anak saya digenapkan, dan masih banyak hal tanda-tanda mujizat menyertai kehidupan saudara. Tapi Yesus dengan tegas berkata, Matius 7 ayat 3, dan kapankah waktu itu? Saat ini, pada waktu ini. Nanti kata firman Tuhan, dia akan berkata apa? Pada waktu itulah, waktu saat ini, jangan nanti, saat ini. Aku akan berkata terus terang kepada jemaat Giliran, aku tidak pernah mengenal kamu, jangan daripada kamu sekalian, hai para pembuat kejahatan. Ini hanya menyadarkan, mengingatkan saudara saya. Tapi kalau anak dan saya di tempat ini mau menjadi pelaku firman Tuhan, seberapapun yang dapat kita lakukan, kerjakan, perbuat, Tuhan tidak tuntut lebih daripada kemampuan saudara saya. Karena dia sendiri berfirman 1 Korintus 10 ayat 13, manusia penuh dengan keterbatasan. Pencobaan-pencobaan yang anak saya alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan saudara saya. Tapi Tuhan saudara saya, Tuhan yang setia. Tepat pada waktunya dia selalu memberikan solusi, dia memberikan jalan keluar, supaya anak saya cakap, mampu menanggung. Oleh karena itu, jalani hidup anak dan saya. Tahun 2013 kita boleh program apapun saja, rencanakan apapun juga, tidak salah. Tapi firman Tuhan dengan tegas berkata, Amsal 16 ayat 3, bawalah segala perbuatanmu. Jadi apa yang akan kita perbuat, rancangkan, rencanakan, kerjakan untuk kita lakukan sebelum Anda dan saya mengeksekusi itu semua. Bawa dahulu dalam doa kepada Tuhan, minta clearance daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberi otorisasi, dia sudah memberi izin bagi seorang saya, tinggalkan saya kerjakan. Sehingga firman Tuhan katakan Amsal 16 ayat 3b, kalau kenapa Amsal 16 ayat 3a, kita berbawa segala perbuatanmu kepada Tuhan, baru terlaksanalah segala rencana. Karena rencana kita bukan rencana kita lagi, sudah berjalan dalam konsep, kehendak dan rencana Tuhan, sudah dipadukan. Tinggal anak saya kerjakan, dan anak akan lihat perkara-perkara yang luar biasa akan jadi bagian kehidupan saya. Sangat amat sederhana. Itu yang Tuhan dapatkan dari Luka, menjadi wujud kenyataan dalam kehidupan saya, sehingga Anda akan lihat perkara-perkara yang luar biasa. Jangan ragu, jangan mempertimbangkan segala sesuatu menurut cara kita berpikir, dengan pengalaman kita. Kembali saja, bergumul, berdoa, dan bertanya, kalau itu yang Tuhan inginkan lakukan, kerjakan. Karena kita yang telah menyatakan sebagai anak Allah, konsekuensi sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan Roma pasal 8 ayat 14, konsekuensi yang disebut sebagai anak-anak Allah, Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin, bukan yang memimpin, orang yang dipimpin oleh, di situ tidak ada alternatif yang lain, oleh Roh besar, Roh Allah, disebut apa? Anak-anak. Jadi bukan Anda dan saya, sehingga Tuhan hanya sebagai pengikut, mengikuti apa yang anak saya kerjakan, inginkan, rancangkan, rencanakan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan menjadi alat kehendak keinginan seorang saya. Mentang-mentang firman Tuhan kata Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi,
Cari maka kamu dapat, cepat pasti itu maka pintu dibukakan. Kita harus lihat dahulu konteks saat itu melalui ayat itu. Dan tidak dipisahkan satu dengan lainnya karena dia katakan akulah Alfa dan Omega. Semua mempunyai benang merah, tapi tujuannya semua harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau sebagai orang yang dipimpin oleh anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah, kita juga harus siap dalam setiap saat diproses, dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 10. Kita yang telah mengenakan hidup yang baru, yang telah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itulah baju umat Kristiani, jemaat di Birem. Alkitab berkata, jemaat di Birem yang telah mengenakan hidup yang baru, terus menerus, jadi Tuhan tidak akan pernah berhenti. Karena ini firman Tuhan berkata, terus menerus, tidak akan pernah berhenti, diperbaharui untuk belajar mengenal kebenaran Sang Khalik itu, menjadi warna bagian kehidupan saya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, supaya gambaran Allah yang sesungguhnya, yang diciptakan anak saya dalam rancangan program dalam blueprint Bapa di surga, Kejadian 1 ayat 26-27. Mari kita ciptakan manusia yang serupa segambar dengan kami, dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya anak saya berkuasa atas segala ciptanya, burung di udara, ikan di air, bahkan semua binatang mata, semua ciptanya diberi kuasa otoritas anak saya supaya berkuasa. Tapi sebelumnya harus kembali kepada gambaran daripada Sang Pencipta itu, tergambar dari kehidupan sosial. Dan Kolose 3 ayat 10 itu akan digenapkan terus, diperbarui. Dan kalau diperbarui ada kalanya nggak enak, karena kita sudah ada di tempat yang kita rasanya ini enak, ini yang baik bagi kita, ini semua yang kita inginkan sudah ada di sini. Tapi ada kalanya Tuhan waktu memproses, Dia mau membersihkan satu, tapi semuanya akan menghasilkan yang lebih baik. Yohanes 15 ayat 1 dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Yohanes 15 ayat 2, ranting, ya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan memang terus membersihkan, tapi tujuannya supaya lebih mulia, supaya lebih banyak berbuah. Waktu dibersihkan, waktu dikorek yang ranting yang tidak berbuah, itu sakit. Begitupun hidup selesai. Tapi semua tujuannya untuk hal yang lebih baik. Intinya tahun 2013 ini kita akan menjalani bersama Yesus. Jangan ragu, jangan khawatir, yakini, imani, percaya. Hari kemenangan, hari keberkatan akan menjadi bagian kehidupan saya selama anak saya percaya. Dalam situasi kondisi apapun yang Anda berkata, mana mungkin Tuhan? Situasi kondisiku saat ini, kenyataan aku ditempatkan, posisiku, jabatanku, usahaku, bisnisku saat ini lagi sudah dalam keadaan nggak mungkin, bahkan sudah dalam keadaan yang nggak memungkinkan lagi menghasilkan sesuatu. Kalau kita berkata Kejadian 26 ayat 1, ini sangat ekstrim. Saat itu terjadi kelaparan yang bukan satu kali, dan Ishak saat itu sudah merencanakan untuk keluar saat itu, pergi dari tempat yang sudah dalam keadaan kelaparan saat itu, yang bukan sekali dari zaman Abraham, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Itu rancangan, itu rencana dari Ishak. Karena dia tahu, sebentar lagi aku dan keluarga ini akan mati. Di situ tidak ada menghasilkan apapun juga. Tapi Kejadian 26 ayat 2, Yesus berfirman kepada Ishak saat itu, jangan pergi kemana-mana. Tunggu sampai aku katakan kemana engkau harus pergi, ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Di negeri mana yang akan dikatakan? Bukan negeri yang makmur, bukan negeri yang penuh susu dan madu, tapi Tuhan kata, diam di negeri yang sedang kelaparan. Tapi selama aku menyertai, selama aku bersama engkau, selama aku memberkati engkau, engkau bahkan akan diberkati luar biasa. Ayat 3,
Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jemaat JBRM saat ini, dalam situasi, kondisi Anda dan saya, dalam keadaan apapun juga, dan itu fakta kenyataan yang ada, tapi kita merubah situasi kondisi yang ada dengan cara kita berpikir, dengan cara mental hidup anak saya di dalam Kristus Yesus, sesuai kehendak keinginan Tuhan. Enggak usah macam-macam. Firman Tuhan sanggup mampu lakukan kerja selama dia ada bersama saudara saya, selama dia menyertai saudara saya, selama dia memberkati saudara saya, dan kalau dia ada di pihak saudara saya. Roma 8 ayat 31. Maka siapakah lawan saudara saya? Maka terjadi saat itu kejadian, saya tidak uraikan lagi, langsung pada intinya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ishak menabur pada tahun itu juga, tahun kelaparan. Dia menabur pada tahun itu juga. Ishak menabur dalam tahun kelaparan, intinya saat itu. Dia menghasilkan berapa? 100 kali lipat. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Intinya jemaat JBRM, biarlah hidup anak dan saya benar-benar Tuhan menyertai saudara saya, Tuhan memberkati saudara saya, dan Tuhan bersama saudara saya, dan Tuhan ada di pihak saudara saya. Itu yang paling penting. Itu dasar untuk kita menjalani tahun 2013 ini, bahkan untuk hari-hari depan saudara saya. Dan apa yang akan terjadi? Saya tadi untuk mengenapkan tadi yang dalam Ulangan 26 28 ayat 13, kita terus naik bukan turun, pada akhirnya jadi kepala bukan ekor. Kejadian 26 ayat 13, firman Tuhan katakan, ini terjadi dalam kehidupan Ishak. Dia menjadi sangat kaya, amat kaya, bahkan menjadi luar biasa kayanya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Dan itu doaku bagi jemaat JBRM, bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau Anda percaya, Anda yakini firman Tuhan ini, dan Anda percaya bahwa firman Tuhan ini sanggup mampu merubah kehidupan anak saya. Dan kalau kita terhisap dalam kehendak, dalam rencana Tuhan, dalam keinginan Tuhan, dan masuk bersama dengan dia, tahun-tahun ke depan selesai, kita akan jadi kaya, sangat kaya, dan amat kaya. Sampai 3 kali ditekankan itu. Dan itu memang Tuhan inginkan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bukan kekayaan itu hanya untuk pribadi saudara saya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat Tuhan JBRM di tempat ini. Itulah kebanggaan saya sampai hari ini bisa melayani 21 tahun. Dari 15 Maret tahun 92. Dalam mengembalakan. Di dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmengertian, dalam kebodohan itu. Tapi berkat seluruh jemaat dalam kebersamaan, kita belajar masuk dalam kehendak Tuhan. Dalam kepedulian, dalam program Tuhan. Bukan program gereja, bukan program saudara saya, tapi program yang Tuhan titipkan melalui gereja. Dalam kepedulian anak saya bangga dan bersyukur. Oleh karena itu, untuk hari besok, hari Senin, ada apa? Ibadah, ucapan syukur. Seberapa banyak yang hadir di sini? Yang ada pernah datang ibadah ucapan syukur? Sangat amat minimal ya. Dan memang saya nggak pernah pusing. Yang penting apa yang Tuhan titipkan. Tapi saya berdoa dan percaya Anda semua juga terhisap di dalamnya. Tapi sekali-kali luangkan waktu kita bersama-sama. Dan tidak ada satu jiwa pun di tempat ini yang tidak terhisap di dalamnya. Anda dan saya semua mempunyai partisipasi. Saya bangga di mana kita mempunyai kepedulian ya. Dalam setiap minggu Anda memberi makan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, orang-orang yang sangat membutuhkan. Terus Anda dan saya lakukan. Saya sendiri memang secara pribadi belum pernah itu terlibat ke dalamnya. Tapi saya hanya memerintahkan. Saya memberikan otorisasi saat itu kepada Pastor Pengki Andrew untuk mengkoordinir. Bawa jemaat-jemaat. Siapa yang sudah pernah ikut? Wah, hanya beberapa jari. Ya, ikut hadir dalam kebersamaan, membagi-bagikan makan. Setiap minggu Anda ribuan orang memberikan makan bagi orang-orang sangat membutuhkan. Dan saya bangga karena yang Anda berikan bukan dari warteg, tapi nasinya dipisah, sayurnya dipisah, daging sekali-sekali atau ayam ditukar.
Kalau buahnya dipisah, minumnya dipisah. Ya, itu dipesan secara khusus dan terus didistribusikan. Itu nggak berbicara siapapun yang membutuhkan. Saya katakan dimanapun distribusikan dan tidak pernah membawa warna gereja. Rahmat Immanuel 10 GBRM tidak dibawa di situ, tapi Rahmat Immanuel 10. Tapi semua anak saya terbuka. Setiap minggu anak buka. Dan besok juga untuk setiap ibadah ucapan syukur. Sampai hari ini anak saya, kita terus memberikan kepedulian kita, lakukan, kerjakan, dan jangan pernah berhenti. Sekalipun yang hadir mungkin nggak pernah ada lebih dari 10% dari jemaatnya, 5% juga naik, tapi berapapun juga itu saya bangga. Tapi saya katakan itu semua bisa terlibat di dalam. Jadi Anda usah nggak kecewa. Sebab saya katakan setiap sen yang Anda saya berikan, saya akan selalu bawa dan dua. Seperti Tuhan menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Secara logika manusia mereka ketika apapun juga tidak mungkin akan bisa terjadi. Tapi sampai hari ini Tuhan izinkan itu terus berjalan. Tak boleh saja yang saya lihat anak-anak cuma dibiarkan. Boleh saja kalau biarkan, hempaskan waktu Anda ke restoran, mungkin wanita ke salon, mungkin sedang belanja, kelupaan belanja gitu, atau di mikrolet, ya sudah jangan bawa, tinggalkan di situ, supaya orang yang iseng dia lihat baca. Itu ada tulisan, tapi tulisan situ selalu nama Yesus ada, selalu dibawa dalam doa setiap tulisan. Untuk membawa berkat bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, untuk berjumpa dan mengenal Yesus. Bahkan mereka saat itu benci, tapi waktu mereka melihat ada pengurapan di situ, dan setiap minggu sampai hari ini gereja itu ada, itu dicetak, itu bukan gratis, didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui pondok pujian kami kerjasama. Semua outlet dia untuk mendistribusikan itu juga, dan setiap minggu memang gak ratusan tapi puluhan juta itu terus. Itu dana yang dikeluarkan dari siapa? Dari Anda dan dari kita, dari Anda, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi hargai, jangan asal dibiarkan. Upayakan, usahakan supaya ada makan lain. Tidak secara kebutuhan, ada yang makannya karena tak buat apa lagi sedikit, mungkin tidak bisa pakai buat lain, karena itu dana nggak sedikit. Itu puluhan juta yang terus dilakukan. Saya boleh menangis, tapi karena visi yang Tuhan berikan, saya tetap mempunyai tanggung jawab. Sampai hari ini Anda tidak berkekurangan apapun. Begitupun itu yang saya rasa. Apa yang bisa saya beri, saya tidak dapat balas apapun juga. Lakukan kerjanya. Untuk seperti radio saat ini, begitu banyak ini petir-petir, begitu banyak yang saat ini mengalami kendala, mengalami kerusakan. Ya sedang di-order lagi. Itu tidak sedikit. Listrik aja untuk Anda. Itu ratusan juta setiap bulan. Operation cost tidak mungkin pernah akan bisa terjadi. Break-even point nggak pernah terjadi. Tapi kemana? Saya katakan bergumul berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi situ ada visi yang luar biasa. Injil diberitakan lintas denominasi, lintas budaya, lintas agama, lintas kota, lintas provinsi, lintas negara. Karena melalui IT yang ada, kita pergunakan. Dan 24 jam non-stop. Tidak ada berita yang lain, hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Saya katakan tidak ada. Ada sampah saat itu dari minuman, dari rokok tanya. Saya bilang mereka mau bayar, Pak, jauh lebih mahal. Saya katakan itu udah bekas, tidak ada pilihan. Dan itu memang benar, karena ada visi. Mari dukung dalam doa. Paling enggak ada sewaktu-waktu dengar. Karena berita-berita, dan itu tidak berbicara hanya skup berbicara kecil. Bahkan seluruh denominasi yang mana kita libatkan, ikut terlibat, ikut mengambil bagian. Sekalipun dananya itu enggak ada. Kita hanya berlutut, berdoa dan minta pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah dikenal. Visi TVRM sedang dalam pergumulan. Mereka berpikir, mereka bertanya, sebentar lagi secara faktual akan diperiksa. Ya, seperti yang diajukan, harus dipersiapkan. Sudahkah
Uang yang mati, izinkan untuk 15M sudah ada masuk apa belum? Itu harus diperiksa. Dan segala kelengkapan yang lain. Saya hanya melangkah bertindak dengan iman. Dan untuk satelit juga sudah disiapkan untuk 3 tahun paling tidak. Dan lumayan. Dan 800.000 jadi 1.100.000 US untuk 1 tahun 3 tahun. Advance ke depan untuk Asia Pasifik. Karena digital. Banyak persyaratan yang diminta. Belum yang lain-lain. Secara logika nggak ada. Tapi saya bilang ini saya punya terima visi dari Tuhan. Jangan ragu. Anda dan saya Tuhan tidak inginkan pekerjaan-pekerjaan kecil. Alkitab berkata 1 Korintus 2 ayat 9. Kita bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, umat yang kudus, pilih kepunyaan Allah. Dan kalau pilih kepunyaan Allah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Anda dan saya ada di dunia, tapi Dia telah ambil Anda dan saya dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Terang Kristus telah terbit dalam kehidupan saudara saya. Mazmur 60 ayat 1. Nyatakan itu sebagai anak Tuhan. Jangan Anda katakan, saya begini mana sanggup mampu lakukan kerjakan perbuat. Musa juga waktu diutus satu dia katakan, aku siapa Tuhan? Aku bahkan tidak pasti untuk berkata-kata. Tapi Yesus berkata, Keluaran 4 ayat 14, ayat 12. Pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Keluaran 4 ayat 12b. Dan aku akan taruhkan kata-kata apa yang harus engkau sampaikan. Dan Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Ingin memakai, ingin memberkati anak saya, ingin merubah dunia ini. Pertama, keluargamu, Kisaran 1 ayat 8. Yerusalem, perda Roh Kudus turun. Jadilah saksiku, Yerusalem. Dan skop Yerusalem saat ini bukan hanya pribadi keluargamu, tapi keluarga besar, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung dunia. Tahun 2013, tahun keberkatan, tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun kebungaan. Andalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Jangan Anda pikir karena Dia kaya, karena Dia luar biasa dan sebagainya. Anda berpikir, ya ini cocok loh. Anda akan kecewa, Anda akan putus asa. Tapi bertanya kepada Tuhan, sekalipun secara fisik Anda melihat, rasanya nggak mungkin. Tapi kalau itu dari Tuhan, Anda uji segala sesuatu. Anda saya diberikan keberkahan. Saya tutup. Anda dan saya diberikan karunia apa? 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kita diberikan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. 9 karunia itu adalah bukan pada saya ya. Pada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, pada yang lain yang memberikan karunia untuk berbuat, pada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, pada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan pada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 9 karunia itu ada. Tinggal anak saya perkaya. Terpulang selesai. Tahun 2013. Jangan ragu untuk menjalani bersama Kristus. Kita akan keluar lagi dari Tuhan. Dan besok saya undang kita hadir dalam ibadah ucapan syukur, pelayanan firman Tuhan oleh Pastor Tengki Antum. Tapi keberadaan Anda, kebersamaan kita bersama, nama Tuhan menjadi berkat. Dan setiap jeripaya anak saya, 1 Korintus 15 ayat 58a, 58b, tidak sia-sia di depan Tuhan. Tuhan akan balaskan dengan cara luar biasa. Tuhan memberkati.